Doa itu ada rumusnya, ya. Pertama adalah sebelum kita berdoa maka kita harus mengampuni dulu. Kedua, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pengertian lain, walaupun doa itu adalah, ada orang bilang napas hidup kita kepada Tuhan, doa itu adalah permohonan kita kepada Tuhan, betul, kita boleh meminta kepada Tuhan kesembuhan dan mujizat dan apa saja, betul. Tetapi ada doa lain di sisi lain yang perlu juga kita ketahui. Saya mengajak kita membuka Yesaya pasal 64. Ada doa yang perlu juga kita ketahui. Yesaya pasal 64 ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita. Demikian kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Seperti daun dilenyapkan oleh angin. Bapak Ibu Saudara, ini doa yang bagus. Doa betul napas hidup. Doa betul permohonan dan permintaan kita, ada banyak yang meminta dalam Mazmur. Tetapi doa yang paling bagus saya anggap ini adalah doanya introspeksi diri. Ini yang doa yang bagus, ini doa yang luar biasa. Di mana Yesaya mengintrospeksi dirinya, demikian kami ini orang berdosa dan najis Tuhan. Doa adalah introspeksi diri kita di hadapan Tuhan. Kita ingat Daud, apa yang kita ingat di samping dia raja? Dia adalah orang jahat. Tetapi Daud berdoa bukan sekedar dia minta kepada Tuhan. Tetapi dia berkata dalam pujiannya, apa lagunya? Selidikilah aku, lihat hatiku. Daud, dia tidak sekedar minta, tetapi dia menguji dirinya, Tuhan apakah saya mengasihi Engkau? Itu doa yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin ingat tidak semua yang kita minta dalam hidup ini Tuhan berikan, bujur tidak? Tidak semua yang kita minta dalam hidup ini Tuhan akan berikan. Tetapi ketika kita berani berkata, hebat Tuhan. Ketika Tuhan tidak memberikan dalam hidup ini, tetapi kita tetap bisa bersyukur. Itu menjadi pribadi yang hebat. Dan kita selalu setia dengan Tuhan, meskipun Tuhan tidak memberi. Doa yang hebat, mintalah kepada Tuhan untuk melekat selalu pada Dia, meskipun jawabannya belum terpenuhi. Doa itu juga saya coba pahami adalah yang paling bahagia. Kira-kira doanya seperti apa? Yang membuat kita bahagia, Bapak Ibu Saudara, doanya seperti apa? Doa yang membuat kita bahagia, doa yang mampu melihat mujizat, doa yang mampu melihat kesembuhan, kira-kira doanya seperti apa? Doanya adalah bukan kita meminta Tuhan untuk mengubah rencananya, tetapi mintalah Tuhan untuk mengubah diri kita. Saya ambil contoh. Doa itu yang terbaik adalah bukan kita meminta Tuhan mengubah keadaan, tapi mintalah Tuhan untuk mengubah hati kita. Contoh, pagi ini hujan Bapak Ibu Saudara. Kira-kira doanya banyak apa? Berhenti hujan. Tetapi doa yang paling bahagia, apa kira-kira? Tuhan, walaupun hujan, saya datang ke gereja. Hebat tidak? Doa itu. Kalau kita doa Tuhan berhentikan hujan, saya yakin hujan tidak akan berhenti. Tuhan hentikan hujan, saya mau datang ke tempat ini. Kita marah akhirnya. Marah sama hujan. Marah sama orang tua kita, marah sama teman, marah sama gereja dan sebagainya. Tapi kalau kita minta Tuhan, ubah hatiku untuk bisa datang walaupun hujan batu. Ubah hatiku Tuhan, supaya aku bisa tetap setia dengan Tuhan. Itu doa yang paling bahagia. Percaya saja. Engkau akan melihat mujizat. Engkau akan melihat kesembuhan. Engkau akan melihat sesuatu yang baik dalam hidup ini. Kalau engkau minta Tuhan mengubah hatiku. Tapi kalau engkau meminta mengubah Tuhan, Dia tidak akan bisa memberikan apa yang engkau inginkan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kalaupun yang lain dikabulkan doanya, lalu kita tidak. Ada doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara? Kalau segala sesuatu belum terpenuhi, kata Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan? Mintalah, bukan kehendakku, tetapi jadilah kehendakmu. Jika Tuhan belum memberi hari ini,
jadilah bukan kehendak kita, tetapi kehendak Tuhan. Maka hidup kita akan menyenangkan Bapak Ibu Saudara. Diberi atau tidak diberi, karena kita percaya bukan kehendak kita, tapi kehendaknya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tutup dengan pujian "Mampirlah dengar doaku". Bila dengar Bapak Ibu Saudara, mari kita merendahkan diri. Kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita dan akan dipimpin nanti oleh anak kita, Grace, untuk doa untuk orang tua. Mari kita merendahkan diri kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus,
atas orang tua yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, Anak-Mu memohon, kiranya Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, kuasa kasih, dan Roh Kudus Tuhan kepada semua orang tua kami, agar mereka mampu menuntun kami sebagai anak-anak menuju hari depan kami yang cemerlang. Sertai orang tua kami agar mereka terbebas dari bahaya dan segala yang jahat. Lindungi orang tua kami ketika mereka bekerja dan berusaha mencari rezeki buat keluarga kami. Berkati juga orang tua kami agar mereka bisa menjadi teladan yang baik kepada kami. Menjadi orang tua yang setia, taat, penuh kasih, hormat, setia kepada perintah Tuhan Yesus. Di tengah keluarga kami, masyarakat, juga di tengah gereja. Berkati ibu kami, ayah kami, agar mereka bisa hidup dalam kasih, dalam kesetiaan, penuh kasih, kesabaran, kemurahan Tuhan di tengah keluarga kami, juga di gereja kami. Berkati ayah dan ibu kami, agar mereka menjadi orang tua yang sabar, kuat, semangat, memiliki sukacita dalam mereka menjalani hidup di tengah-tengah keluarga, pekerjaan, dan gereja. Berkati kami sebagai anak-anak agar kami juga bisa menjadi anak yang penurut, rajin, belajar, senang menolong, mengasihi orang tua kami dan juga orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mendengar seru dan doa kami.